Karena Pak Camat berpantun, Pak Ilham berpantun, rasanya tidak lengkap. Pulut bukan sembarang pulut. Pulut dimasak dengan gula merah. Ini janggut bukan sembarang janggut. Janggut akan memberikan tausiah. Pulut bukan sembarang pulut. Pulut dimakan dengan santan durian. Janggut bukan sembarang janggut. Janggut dipandang semakin menawan. Payah-payah mencari bilah. Bilah itulah bernama buluh. Supaya majlis ini berkah, diawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang semangat menjawab salam ulun, ulun doakan semoga lakinya menambah duit belanja. Yang kurang semangat menjawab salam ulun, ibu-ibu, ulun doakan duit gaji, duit nior, duit pinang, duit pisang kada diserahkan lakinya. Hakun bu? Kada hakun. Amun kada hakun, jawablah salam ulun dengan semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara duit kuat menjawab salam ulun, berarti ketahuan mata duitan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Sayyidina wa maulana Muhammadin nuriz zati wassiris sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi was sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya ajmal khalqillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi was sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Camat Tembilahan Hulu beserta unsur pemerintahan, Bapak Lurah, Bapak Ketua RW RT, lembaga dan unsur pemerintahan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, para alim ulama, cendekia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang kami hormati, Imam Masjid Al-Huda, Bapak Kemenak yang kami hormati, Qori kita Pak Helmi, para imam masjid, khatib, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kecil tidak disebutkan nama, yang besar tidak disebutkan gelar, rahimakumullah yang kami muliakan. Hidup ini sesungguhnya tergantung hati. Bahagia tidak bahagia hidup ini tergantung hati. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj, maka hati beliau dibersihkan dengan air Zam-Zam. Sepakat ulama bahwa hati beliau tidak ada penyakit hati, tidak ada kotoran hati, dan tidak ada hati yang memiliki segala bentuk
sombong, sum'ah, takabur, ujub, dan sebagainya. Maka itu ulama mengatakan bahwa simbol pembersihan hati Rasulullah SAW itu tiada lain adalah pelajaran i'tibar yang diambil oleh umat Rasulullah SAW, karena buah daripada hikmah Isra wal Mi'raj menjemput langsung berhadapan dengan Allah, perintah solat. Maka ketika umat Rasulullah SAW ini mau solat, terlebih dahulu lihatlah hatinya. Maka itu hati, kalau disebut 2 kali, hati-hati. Hati-hati terhadap hati. Karena kalau sudah sakit hati, bisa makan hati. Kalau sudah makan hati, boleh berbuat sesuka hati. Akhirnya segala amaliyahnya, segala ibadahnya sesungguhnya bisa berkurang, bahkan bisa hilang, disebabkan hatinya yang berubah. Yang awal ibadah itu dia nyatakan nawaitunya, seluruh ibadah baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah lillahi ta'ala. Tetapi begitu hatinya berubah, timbul rasa minta puji, rasa disanjung, rasa diagung, dan merasa apa yang dia buat adalah perbuatannya sendiri. Maka daripada itu, mari kita cek hati kita masing-masing, dan kita sadar bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang bentuk dan rupa, tetapi yang Allah pandang hatimu. Betapa banyak orang amalannya seperti gunung, tapi di mata Allah seperti pasir. Tapi tidak sedikit orang amalannya seperti pasir, tapi di mata Allah seperti gunung, karena diiringi dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka daripada itu, Bu, sebelum kita lanjutkan, mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawat sesungguhnya ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada nabimu dan sampaikanlah salam hormat kepadanya. Kata ulama, sepakat ulama mengatakan perintah ini adalah menunjukkan kita wajib berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan wajib itu berbeda pendapat ulama. Minimal seumur hidup sekali dia berselawat kepada Nabi. Lalu secara fikih dia wajib berselawat ketika dia tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka ada beberapa hal orang yang tidak mau berselawat itu. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang paling pelit itu adalah orang yang tidak mau berselawat kepadaku ketika namaku didengarnya. Saya ketika membaca hadis ini
Apa hubungannya orang yang paling pelit? Ternyata bukan orang yang tidak mau berimpak, bukan orang tidak mau bersedekah, bukan orang tidak mau memberikan hadiah, bukan orang tidak mau berbagi rezeki. Tetapi ternyata di mata Rasulullah SAW, orang yang bakhil itu adalah orang ketika Rasulullah SAW namanya disebut, dia tidak mau berselawat kepada Rasulullah SAW. Berarti ada apa sebenarnya di balik pernyataan bakhil ini? Rupanya secara tasawuf bahwa manusia ini seluruh alam dan tidak ada yang tidak daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadis ini sering dipakai oleh ahlu tasawuf. Wa qad akhraja Abdul Razzaq bi sanadihi Jabir ibni Abdullah Ansari radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'an khalaqallahu qabla al-asya. Tolong katakan kepadaku ya Rasulullah, kata Sayyidina Jabir ibni Abdullah, apa asal-muasal segala sesuatu ini? Kalau bahasa kita lah, bahasa Banjarnya, matahari dari mana, bulan, bintang, air, langit, gunung, malaikat dari mana, surga dari mana, semuanya berasal daripada ya Jabir, innallaha ta'ala qablal asya min nuri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita, Suhaidi, Usman, Hamid, Hamdan, Nazar, Mahmud, Mahmudin, Jamilah, Safiyah, Mahmudah, semuanya daripada Nur Muhammad. Bagaimana jalan sampai ke situ? Jelas, Suhaidi dari Saripati tanah. Kalau Adam, karena dia tidak punya ayah dan ibu, langsung dari tanah. Maka daripada itulah, maka mengapa Azazil yang beribadah sudah 70 ribu tahun tidak mau sujud kepada Adam? Akhirnya Allah tanya, mengapa kau tidak mau sujud kepada Adam? Dia jawab, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Tentu ada perbandingan. Api menjulang tinggi, merasa keagungan dan kemuliaan. Tanah sifatnya as-sabr. Dibera orang, ayuha. Dikamih orang, ayuha. Dicangkul orang, jadian. Ditanami orang, adil. Tanam lumbuk, tumbuh lumbuk. Kada suah, tanam lumbuk, tumbuh capadak. Kada suah. Itu hebatnya tanah. Maka itu, kalau kita tahu asal dari kejadian kita, bahwa kita ini dari tanah, maka tidak ada maksiat, tidak ada kejahatan, tidak ada pertengkaran bahaya dan mara bahaya. Tapi Ustadz si Anu itu suka berkelahi, berbunuh-bunuhan. Mungkin dari tanah sengketa. Akhirnya disinilah begitu kita tahu bahwa Suhaidi, kau dari mana? Daripada nenek moyangmu, daripada Adam, Adam daripada tanah, tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad. Rohmu dari mana? Rohmu pun daripada Nur Muhammad. Berarti ketika kau sadar bahwa dirimu zahir batin daripada Nur Muhammad, jasadmu daripada Nur Muhammad, rohmu daripada Nur Muhammad, maka ketika kau mendengar sumber dari kejadianmu Muhammad disebut, berarti ketika itulah kau bersalawat. Ketika kau tidak bersalawat kepada Muhammad, ketika Muhammad SAW disebut, berarti kau sesungguhnya termasuk orang yang bakhil. Karena salawat itu
bukan untuk Muhammad, tapi untuk dirimu sendiri. Untuk dirimu sendiri. Maka itu bunyi salawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli di sini adalah fi'il amar. Kalau sholli itu fi'il amar, kemana kita kembalikan salawat tadi? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah memerintahkan kita bersalawat, kita sambut perintah Allah, kita kembalikan kepada Allah supaya Allah berselawat kepada Muhammad. Artinya begitu kita membalas perintah Allah supaya Allah yang berselawat kepada Muhammad, apa untuk diri kita? Feedbacknya, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, hujan rahmat turun kepadanya 10 kali. Tinggal melipat gandakan saja. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah 10 kali, maka Allah turunkan rahmat kepadanya 100 kali. Berarti orang yang tidak mau berselawat dan malas berselawat, sesungguhnya dia menolak rahmatnya Allah. Orang yang menolak rahmatnya Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zukirtu indahu, ketika namaku disebut, ya, ketika namaku disebut, Fakhatiyah salah, lalu dia tidak berselawat alayya kepadaku. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khati'ah tariqal jannah, berarti dia tersesat masuk surga. Mengapa ketika tidak mau berselawat kepada Rasulullah SAW tersesat masuk surga? Karena dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barjanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Surga itu beserta nikmatnya tidak akan diberikan kecuali orang yang berselawat kepada Rasulullah dan mengirim salam kepadanya. Ada yang bertakun, Ustaz, bukankah surga itu miftahul jannah, la ilaha illallah? Surga itu miftahnya memang la ilaha illallah, tetapi yang membuat kita diantar ke surga dan masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Maka itu solat kita bisa riya. Julak maghrib tulak jualih sembahyang ke masjid, aku ini aman kada solat berjamaah, rasanya hampa rasanya. Berarti merasa nih, timbul sudah merasa ujubnya tadi, bisa menimbulkan riya, pamer amal pangeran, ya, sehingga menunjukkannya beribadah. Jadi kalau begitu, solat kita boleh jadi selawasan ini kada khusyuk. Buktinya baru aja solat zuhur, begitu angkat takbir Allahu Akbar, temulai saja doa iftitah, sudah mulai hati dan pikiran bergentayangan. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Honda, kredit 3 bulan belum bayar. Solat kita mungkin tidak khusyuk, puasa kita mungkin tidak sempurna, zakat kita mungkin tidak cukup bilangannya, tetapi salawat tidak akan pernah berkurang pahalanya. Mengapa? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebelum Allah memerintahkan kita bersalawat, terlebih dahulu Allah sudah berselawat kepada Nabi. Sewaktu kita pengajian di Brunei, ada murid kita bertakut, guru,
Sejak kapan Allah berselawat kepada Nabi? Kata ulun, lihat saja bunyi ayat. Yalah, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu awalnya terbagi 3 saja. Amun kada isim, fi'il. Amun kada fi'il, huruf. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna, huruf. Allah isim, waw huruf, malaikah isim. Yusalluna fi'il. Ala, huruf. An-nabi isim. Yusalluna fi'il. Fi'il dibagi lagi 3. Ada fi'il madi. Karena timbangan fi'il madi itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, kita gunakan sedikit bahasa Inggris untuk perbandingan. Apa itu fi'il madi? Menunjukkan masa lalu. Ya, past tense, past perfect. If you don't know, I kasih know. Yusalluna tentu fi'il mudhari. Apa artinya fi'il mudhari itu dari segi waktu? Now and future, present and future. Berarti yusalluna fi'il mudhari, huruf ya di situ menunjukkan fi'il mudhari karena ada 5 huruf tanda fi'il mudhari. Anaitu, alif nun ya ta. Berarti Allah sudah berselawat kepada Nabi sejak alam azali. Masuk kajian sudah. Lah, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Mana banyu tadi? Ya. Bismillah, Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi Allah telah berselawat kepada Nabi sejak alam azal. Berarti salawat yang kita baca itu, kita mengikuti perintah Allah dan sekaligus mengikuti Allah karena Allah berselawat kepada Nabi. Apa hikmahnya Allah berselawat kepada Nabi? Nah, karena Allah zat wajibul wujud. Secara ilmu tauhid laisa kamislihi syai'un. Maka tidak bisa diandaikan, tidak bisa diumpamakan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilukis, tidak bisa diangan-angan, tidak bisa dimimpi-mimpikan. Laisa kamislihi syai'un. Secara ilmu mantik, bolehkah kita mengenal zat wajibul wujud? Tidak akan pernah kita mengenal. Mengapa? Karena zat itu sendiri laisa kamislihi syai'un. Artinya, kalau bukan zat memperkenalkan diri, tidak ada yang kenal. Kalau zat itu sendiri tidak memberitahu tentang dirinya, tidak akan ada yang tahu. Kalau zat itu tidak mentajalikan dirinya, menyatakan dirinya, tidak ada kenyataan dirinya. Kami kurang paham Ustaz, apa itu tajalli? Tajalli itu mudah aja, kalau bahasa Perancisnya tajalak. Kemana tajallinya? Al-Habib Ali ibn Muhammad ibn Husain Al-Habsyi mengatakan, tajalal haqqu fi alami qudsihil wasi'. Kemana tajallinya? Dalam kitab Tanwirul Anwar kisahkan ada hadis qudsi. Zat berkata, kuntu kanzan makhfiyan. Aku zat rahasia, aku zat tersimpan, aku zat tersembunyi, aku zat pembendaraan. Pembendaraan ini fa'ahbabtu an a'rafa, aku ingin dikenal. Kemana aku memperkenalkan diriku? Fa khalaqtu khalqa, maka aku tajalikan diriku kepada sifatku. Fabi arafuni, lewat sifat itulah mereka mengenal aku. Mereka di sini siapa? Ruh. Maka itu secara ilmu tasawuf, ketika zat bertanya kepada ruh dalam surah Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ruh semua menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Artinya apa? Artinya ketika zat menyatakan dirinya, berarti kenyataan itulah sifatnya. Maka sifatnya itulah diberi nama sendiri oleh zat An-Nur. Maka itulah salah satu nama Allah, An-Nur. Secara khusus, baik itu dalam kitab Maulid Ad-Diba, baik itu dalam kitab Al-Barjanji, baik itu dalam kitab Maulid Habsyi, dikatakan bahwa secara khusus Nur itu Allah beri nama,
ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Hari sudah jam 10 lewat 2 menit. Bagaimana? Lanjut? Kada masalah. Bagi ulun kada masalah. Lanjut jadi kada lanjut pun kada masalah. Karena pengalaman ceramah di mana-mana. Panjangkah ceramah ulun, handap atau pendekkah ceramah ulun, amplopnya tetap sudah. Tapi alhamdulillah ulun sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat Indragiri Hilir. Ya, dijulungi, bukan hajat. Ya, kita diberi rezeki oleh Allah. Ya, tidak tanggung-tanggung. Itu kata Pak Camat tadi. Alhamdulillah Ustaz langsung melompat ke DPR provinsi, langsung duduk. Alhamdulillah. Ya, nah, jadi berkat kita apa? Membaca ayat kursi. Begitu berkat membaca ayat kursi, kursinya langsung dijulungi Allah. Yang ulun takutkan kena ayatnya hilang, tinggal kursinya. Ini bahaya nih. Maka doakan ulun supaya istiqamah. Nah, karena sejak tahun 2000 sampai sekarang berdakwah keliling Indragiri Hilir khususnya. Ya, kalau ya Patani, Yala, Hatnyai, Naratiwat, Stoi, ya, Satun, itu insya Allah ya sudah keliling. Mulai daripada Alusta, Wangklin, ya sudah keliling. Termasuk ada rantau panjang ya di Kelantan sana. Nah, termasuk juga Brunei dan Sabah. Alhamdulillah. Khusus di Indragiri Hilir, ulun tidak memandang amplop. Mengapa? Karena sudah dijulungi Allah kursi. Maka itu ulun kadang memandang amplop, yang ulun pandang isinya aja. Insya Allah ya, isi minum kadang tidak dipandang, apalagi masjid dalam keadaan seperti ini. Ya, sedikit kita menyimpang, ada orang sedikit agak kritis, tapi bagus mengingatkan ulun. Aturan ustaz, jadi ustaz ajalah berceramah sana sini. Kata ulun, kalau berdasarkan teori, ya, mengapa ulun mengambil dan mencari kursi kekuasaan? Kalau untuk jadi ustaz, ya, semua orang, ya, ustaz solat, orang boleh solat. Ustaz baca yasin, orang boleh baca yasin. Ustaz sedekah, orang boleh sedekah. Ustaz berdoa, tadah tangan, orang boleh tadah tangan. Tetapi ketika ya sudah dapat kursi, bukan saja tadah tangan, tapi langsung tanda tangan. Nah, yang ini yang penting, tanda tangan ini. Nah, apalagi sekarang ini kalau datang ke rumah orang, ya, tidak bawa buah tangan, bisa kena tangan. Nah, akhirnya terpaksalah cari sapu tangan. Baik, terima kasih. Mumpung ingat kepada masyarakat Indragiri Hilir, khususnya ya masyarakat Tembilahan dan Tembilahan Hulu yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Jujur, 30 juta kita cuma habis untuk mendapatkan kursi. 30 juta. Ya, cuma ada pengalaman tersendiri bagi saya. Begitu saya pergi kemana-mana naik Honda, ada rombongan kampanye, ya, naik mobil serombongan. Saking malunya saya tutup kemaluan saya. Ya, saya tutup kemaluan pula. Saya tutup muka saya. Ya, dengan kantong aso yang 5 kilo itu. Ya, kalender saya gulung, kantungnya saya tutup muka saya, lalu tak bernapas saya bikin lubang di lubang hidung plastik tadi, bernapaslah saya. Itu pengalaman satu. Pengalaman dua, karena saya jadi anggota dewan hanyalah modal liur, ceramah sana sini, cuma liur walid. Ceramah saya di Teluk Kabuk, sementara jam 2 harus ceramah di Penyemahan. Naiklah Kawasaki, ya,
Perjalanan 2 jam setengah, saya bantai 1 jam 20 menit. Karena pasar di Sungai Luar antara parit 6 dengan parit 5, saya terpaksa berhenti pelan-pelan. Begitu saya buka helm, jumpa sama Haji Pahyun, kawan saya naik haji. Saya pikir pembalap tadi, rupanya ustaz. Saya bilang saya memang pembalap, artinya pemuda badan gelap. Sampai di parit 7, itu yang membuat saya lambat. Mengapa? Karena tak bisa ngebut saya. Di depan saya ada perempuan naik Honda, serba-serbi kekurangan jahitan. Bajunya singkat, roknya pun singkat. Akhirnya nampak alur buritnya. Berpijim takut tertumbur. Kadang berpijim jarang melihat rezeki kat itu. Serba salah jadinya. Aduh, itu pengalaman baik. Kita tinggalkan, kita kembali kepada salawat tadi. Mengapa ulun menguraikan salawat? Karena ada kaitannya terhadap solat. Ada kaitannya terhadap Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau begitu, ya, salawat itu sendiri, ya, adalah hubungan roh kita dengan rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah tidak nampak lagi jasadnya, tersimpan di Madinah, tetapi kita dengan Rasulullah, walaupun beliau sudah meninggalkan kita hampir 15 abad yang lalu, kita merasa tidak ada perbedaan jarak waktu dan ruang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Baik, kita ringkaskan. Tadi malam saya jelaskan dan saya berjanji malam ini akan kita tuntaskan. Ya. Maka itu terserah ibu-ibu, ya. Kita sampai jam berapa, Bu? Jam 2? Jam 2 pun siap. Saya pulang, ibu tinggal di sini. Sudah. Isra wal Mi'raj itu ada 3 alam. Pertama, alam nasud, alam kasar. Ya. Mengapa disebut alam kasar? Karena kita ini terbuat dari tanah, benda yang kasar. Maka itu jin disebut, ya, alam halus atau alam gaib, terbuat dari api. Umpama setrum tidak nampak tapi dirasa ada. Umpama angin, ya, dipegang tak dapat, dirasa ada. Ya, itu disebut alam halus. Jadi kita dengan jin ini sebenarnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma bedanya jin terbuat dari api, kita dari tanah. Berarti jin punya jasad, kita punya jasad. Cuma jasad jin dari api, kita dari tanah. Jin punya roh, kita punya roh. Jin punya akal, kita punya akal. Jin punya nafsu, kita punya nafsu. Nah, maka itu di dalam Al-Quran yang menggoda manusia itu kedua jenis ini, minal jin natiwan nas. Yang masuk neraka banyak juga nanti begitu juga. Walaqad zarakna li jahannama katsiran minal jin wal ins. Ini tak ada bedanya. Jadi kalau kita mau tahu sebenarnya kita dengan jin ini ada kontak, Bapak Ibu. Karena sama-sama ada kontak. Maka itu apa kontaknya? Lewat kita ini, jasad kita ini ada 4 kontak. Ada 4 terkait jin dengan kita ini. Nah, jadi kalau mau tahu di rumah kita ada jin atau tidak, paling mudah. Lihatlah di rumah itu, ada celana jin atau tidak. Jadi kalau kita di rumah, nah, tiba-tiba kita merinding, bulu tadi merinding, berarti jin itu kontak dengan bulu. Demam tidak, selesma tidak, berarti ada jin di situ. Sudah. Kalau kita sendirian di rumah, di dapur bunyi kelentang-kelenteng, kelentang-kelentung, tengok di belakang dapur, biawak tak ada, ayam tak ada, binatang tak ada, tetapi bunyi orang masak bertapas dan sebagainya. Sebenarnya itu jin. Cuma orang Melayu bilang, ya, tidak jin, itu hantu dapur. Nah, orang Melayu pandai dia merubah-rubah. Ya. Yang ketiga, kontak jin dengan kita itu, ya, adalah hidung. Maka itu kalau Anda balik nanti, pas tercium bau busuknya minta ampun sekilas, itu sebenarnya jin. Jin. Nah, terakhir lewat mata. Mengapa saya ceritakan tentang jin ini?
Karena ada dua faktor penyebabnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu Isra, ya, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Semua ahli tafsir sepakat, ya, bahwa yang Isra itu ruh dan jasad, bi 'abdihi. Tidak Allah katakan bin nabi atau bi Muhammadi, tapi hamba. Berarti roh dan jasad. Terbantahlah teori Mu'tazilah. Ingat itu, ya. Bagi yang kuliah-kuliah perlu ditegaskan kepada anak-anak didik kita. Hari ini sudah mewabah penyakit Mu'tazilah, ya. Bagaimana caranya? Mudah. Dia ambil pulpen, anak-anak, ya, mahasiswa. Ini apa? Pulpen. Sucikah pulpen? Tidak. Ini apa? Kertas. Sucikah kertas? Tidak. Lalu dia tulis dari pulpen di kertas tadi, Allah. Sucikah ini? Tidak. Maka dipijak-pijak. Maka itu ada mahasiswa yang mijak-mijak Al-Quran karena tidak dianggap suci. Nah, ini hati-hati, ya. Makin tinggi sekolah seseorang, semakin, ya, brainwashing, dicuci otaknya. Mengapa? Karena ada aliran Mu'tazilah yang tersilap di situ. Ya. Sebenarnya aliran Mu'tazilah itu sudah hidup di zaman Al-Mu'tasim Billah, ya, di Khalifah Abbasiyah. Apa teorinya? Saya jelaskan sedikit. Menurut teori Mu'tazilah tentang perbuatan manusia, af'alul ibad, manusia ini terdiri dari zahir dan batin. Ya. Lalu menurut Mu'tazilah, ya, zahirnya siapa yang bergerak? Suhaidi. Batinnya siapa bergerak? Suhaidi. Zahirnya siapa bergerak? Suhaidi. Batinnya siapa bergerak? Suhaidi. Di mana Allah? Pensiun. Ini aliran sanggup mengpensiunkan Allah. Inilah nanti aliran kiri. Maka itu kalau Anda baca buku, ya, Islam kiri oleh Hasan Hanafi, termasuklah Dr. Sahrur, yang boleh, ya, berumah tangga tanpa nikah. Nah, sudah dibantah oleh teori Jabariyah. Jabariyah ini lebih dekat dengan Asy'ariyah, ya. Cuman persoalannya ketika memahami siapa yang bergerak, zahirnya Allah, batinnya yang bergerak Allah. Zahirnya siapa bergerak? Allah. Batinnya yang bergerak Allah. Berarti zahir batin Allah. Suhaidi, wayang yang dimainkan oleh dalang Jabrun, terpaksa saja. Kalau diterjemahkan dalam bahasa wayangnya, sangkan paraning tumadi manunggaling kaula Gusti tak. Ayat, mereka ambil ayat yang secara, ya, mereka tafsirkan menurut, ya, akal mereka. Memang banyak ayat yang menyatakan wa huwa ma'akum haitsuma kuntum, aku berada di mana saja kamu berada. Fi anfusikum afala tubsirun, aku dalam diri kamu, kamu yang tidak melihat aku. Idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang aku, fa ini qarib, aku itu dekat. Sedekat mana hamba dengan Allah, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Dalam ayat lain, inna khalaqakum wa ma ta'malun, kami yang menjadikan kamu dan segala apa yang kamu perbuat. Persoalannya, kalau untuk yang baik-baik tidak ada masalah. Siapa yang solat? Allah. Siapa yang berzikir? Allah. Siapa yang mengaji? Allah. Siapa yang berbuat baik? Allah. Tapi ketika persoalan ini dibawa kepada kejahatan atau yang buruk, siapa yang menjatuhkan balak 12? Nah, menurut Jabariyah, Allah yang menjatuhkan balak 12. Sawat disambat orang Banjar, Allah belacakkah? Maka kita ini mana? Asy'ariyah. Bagaimana teori Asy'ariyah? Jangan ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah kalau kada tahu teori Asy'ariyah. Siapa yang bergerak ini? Zahirnya Suhaidi. Batinnya siapa yang bergerak? Itulah sifat Allah. Di mana duduknya sifat Allah?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita dipanggil waktu muazzin, kita jawab apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Apa kita jawab? Nah, di situ mendudukkan la haula wala quwata illa billah. Di mana letak kedudukan la haula wala quwata illa billah? Satu, la haula. Haul itu arti pertama, haul sampai 1 tahun. Maka itu keluarkan zakatmu kalau cukup, ya, haul dan hisabnya. Haul yang kedua yang dibacakan oleh qori kita tadi, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sekitar. Haul yang ketiga, hal, keadaan. Ketika kita dipanggil hayalas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Berarti la di sini la nafi. Tidak ada hal keadaan Suhaidi, Hamid, Hamdan, Mahmud, Usman, Umar, Jamilah, Safiyah, Mahmudah. Tidak ada halnya. Mengapa? Wala quwata, karena dia tidak punya kekuatan. Siapa yang punya kekuatan? Illa billahil aliyil azim. Akhirnya, begitu kita masuk kepada Ustaz, saya masih ragu dan bingung. Karena kalau sifat Allah, hal keadaan kita ini yang sembahyang, berarti bagaimana secara hukum fikih ketika kita menyatakan qasad ta'arat ta'yin daripada rukun, ya, niat kita solat. Usolli fardal maghribi. Usolli, sengaja aku. Tentu aku mana? Aku Suhaidi, aku Hamid, aku Hamdan, aku Usman. Maka rukunnya dalam ilmu fikih ketika kita menyatakan niat, qasad, usolli, sengaja aku. Solat terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Fardan, wajib. Solat wajib ada 5. Maka perlu ta'yin. Maghribkah, isya'kah, subuhkah, zuhurkah, asarkah? Maka maghrib. Berarti untuk memasukkan rukun niat itu, qasad ta'arat ta'yin, usolli fardal maghrib, sudah termasuklah 3 rukun tadi. Saya bingung Ustaz. Usolli ini tentu saya mana lagi? Ya saya Suhaidi, saya Hamid, saya Hamdan, saya Mahmud. Sementara Ustaz bilang, ya, bahwa yang solat itu sebenarnya bukan Suhaidi, bukan Hamid, bukan Hamdan. Siapa yang solat itu? Sifat. Mengapa? Karena wala quwata, kita tidak punya kekuatan. Berarti tidak ada hal kita. Hal apa? Begitu kita berdiri, hal. Begitu kita takbir, hal. Begitu kita rukuk, hal. Begitu kita i'tidal, hal. Begitu kita sujud, hal. Begitu kita duduk, hal. Begitu kita berdiri, hal. Tidak ada kita. Wala haula wala quwata. Tidak ada hal dan tidak ada kekuatan kita. Nah, maka daripada itu, dengar baik-baik. Begitu kita angkat takbir, ya, usolli, maka kita pasangkan niat antara alif dengan bar, Allahu Akbar, sahaja aku. Maka perlu kita pakai teori Asy'ariyah tadi. Zahirnya siapa yang bergerak? Suhaidi. Batinnya siapa yang menggerakkan? Sifat Allah. Bagaimana pahamnya? Pahamnya penting. 7 sifat ma'ani ini Allah titipkan di Nur Muhammad. Maka itulah
sifat Allah bernama Ahmad, isim tafdil. Maka daripada itu, sifat daripada solat itu juga Ahmad. Berdirinya huruf alif, rukuknya huruf ha, sujudnya huruf mim, duduknya huruf dal. Maka itu seluruh para nabi solat, bahkan malaikat pun solat. Kenapa? Karena hakikat solat pertemuan sifat dengan zat. Maka itu, kalau kita lanjutkan kajian ini, kita akan mendapatkan makna ihsan. Ma huwa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Ketika kau menyembah Allah, mata batinmu harus melihat Allah. Apa yang dipandang? Yang dipandang. Semua hal ini adalah sifat Allah, berarti sifat menyembah zat kita. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Baru dapat manisnya iman, dapat lezatnya solat, dapat nikmatnya solat. Ketika mendapatkan itulah wajar kalau Rasulullah solat sampai bangkak batisnya. Awak solat bangkak juga batis, cuma asam urat. Nah, apa yang dikatakan qori kita tadi? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Yakinlah, solat tidak akan bermakna, solat tidak akan bermutu, solat tidak akan mendapatkan nikmat dan manisnya kalau tidak khusyuk. Apa itu khusyuk? Hati, pikiran, dan mulut satu. Ini kadang sembahyang zuhur, awaknya yang sembahyang, tapi pikirannya menghitung kredit. Pak Udin halam hutang 180, baru bayar 100, tinggal 70. Bulan puasa kada lawas lagi. Bisa berutang sebujurnya di wadah Pak Haji Salman itu, tapi ada sisa 1.700.000. Pak Camat kemarin ada janji awan orang diambilnya pakaian 7 lambar. Sudah terbayar 1.200.000. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai kredit, selesai sembahyangnya. Mengapa? Karenanya kadang mengenal siapa yang menyembah, siapa disembah. Kalau kenal sifatnya, malunya awan Allah. Lah, maka daripada itu, baik, dalam solat ada gangguan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh kita setan. Maka itu ketika Rasulullah Isra dikejar oleh bola api ganau. Apa itu? Jibril, jin ifrit. Muhammad, jin itu akan menghancurkan perjalanan kita. Gagal perjalanan ini, hancur umatmu. Mengapa? Karena dapat hadiah perjumpaan dengan Allah yang ngarannya solat dijemput langsung. Akhirnya diajarkan satu doa oleh Jibril. Muhammad, kau baca doa ini. A'udzu biwajhillahil karimi wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawijuhunna baru wala fajirun min syarri ma zara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri ma, segala apa yang turun, wa min syarri ya'ruju fiha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar ila tariqan yatsruku bil khair ya rahman. Begitu dibaca tersungkur jin tadi. Begitu tersungkur, koyaklah celana jin tadi. Jadi kalau ada melihat luntuhut anak-anak celana jinnya koyak, itu kisah jin tersungkur tadi. Lah, tersungkur. Ini godaan. Maka itu ketika kita nak menghadap Allah tadi, ya sudah kita lepaskan semua dunia kita. Maka itu perlu ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Malikin nas ila akhir. Mengapa? Karena kita ingin mendapatkan kesempurnaan. Karena solat itu, qala Rasulullah SAW, as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu berjumpalah mukmin dengan Allah. Baik. Kata ahlu tasawuf, mengapa orang mukmin itu bisa berjumpa dengan Allah? Padahal
sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini alam nasut. Alam nasut artinya alam kasar. Secara syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memakai kenderaan. Maka kenderaannya binatang yang kurus kering awaknya, rindu untuk ditunggangi Rasulullah SAW. Ketika mendapat khabar terpilih sebagai kenderaan terbaik untuk memberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan burak. Burak kita asal, ya, burak kita tahu asalnya daripada barkun. Barkun sama dengan kilat, kilat sama dengan cahaya, cahaya sama dengan berapa dalam ilmu fisika? 3 kali 10 pangkat 8. Berapa kecepatan fisika itu? 3 kali 10 pangkat 8, 300.000 km per detik. Untuk mendekatkan, paham lah, sambil menunjukkan HP ulun ni mahal. Contoh saja. Apa yang terjauh dari kita sekarang ini? Katakanlah adalah kutub. Di mana kutub itu? Di Hogan. Di mana Hogan itu? Di Utah. Di mana Utah itu? Lewat Pulau Palasaiken. Di Amerika bagian utara. Lah, kita sekarang malamnya siap. Begitunya nelpon. Mengapa langsung melihat apa kejadian di sana? Melihat apa kejadian di sini. Mengapa? Karena kecepatan cahaya. Dia takut nih. How are you, Mr. Suhaidi? Ulun jawab, you how. Mengapa bisa? Karena lewat kecepatan cahaya. Maka daripada itu, dalam kitab Adibah, Rasulullah SAW Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu tidak lebih daripada antara 25 sampai 30 menit. Timbul pertanyaan, zaman Rasulullah jam tak ada. Apa ukurannya? Kata Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Adibah, sebelum Rasulullah balik daripada Arash, sudah, ya, tempat Rasulullah ini belum dingin lagi. Wadah guring Rasulullah belum dingin. Anggaplah Isra Mi'raj itu di musim panas, berarti paling lawas Rasulullah Isra Mi'raj 30 menit saja. Baik. Sampai di Masjidil Aqsa, burak terpaksa tinggal. Karena burak tidak cukup kecepatan. Mesinnya kada cukup. Mesinnya hanya 3 kali 10 pangkat 8. 300.000 km per detik. Sayyidina Abu Dzar pernah bertakun awan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam bainas sama ila sama?" Berapa jarak antara langit dengan langit? Kita tahu di dalam Al-Quran, Allah kalau menyatakan bumi, ya, ardun, satu bumi. Kalau banyak bumi, ardun juga. Karena Allah tahu banyaknya bumi berlapis, tidak berlapis. Tapi banyaknya langit, satu langit sama. Banyak langit, samawat. Kenapa? Berpisah-pisah. Antara langit satu dengan langit satu, jaraknya berapa? 500 tahun perjalanan cahaya. Berarti menempuh 3.500 tahun perjalanan cahaya. Kalau sempat pakai burak, 70 tahun Rasulullah hanya bulik. Kalau gitu, berubah alam. Mi'raj sudah berubah alamnya. Alam apa? Alam malakut, alam malaikat. Nah, Jibril, qala Rasulullah SAW, khulikat malaikatu min nur, situn mij'atin ajnihat. Allah menciptakan malaikat Sayyidina Jibril 600 sayap. Satu sayap saja. Kalau dibentang Jibril minal masyriq ilal maghrib, satu sayap saja. Satu sayap dibentang itu dari barat sampai ke timur. Apalagi dikalikan 600. Itulah yang bisa menembus langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Sampai di langit 7 terakhir batasan alam malakut, wa huwa bi ufuqil a'la inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi kata Jibril, sampai di sini Muhammad. Ini batasan alam malakut, alam malaikat. Perumpamaan ikan kada sanggup hidup di atas banyu, mati. Atau manusia tak sanggup hidup dalam banyu, mati. Maka malaikat pun kada bisa melampaui alamnya. Berarti malaikat hanya mengantarkan batas akhir alam malakut. Akhirnya Rasulullah SAW masuk alam yang ketiga, lahut. Asal katanya ilah, alam ketuhanan. Langit ke-8 kalam. Ada 3 langit lagi di alam lahut. Berarti kalam itulah alam di mana Nabi Musa alaihissalam berpandiran awan Allah. Ternyata Nabi Musa ketika dia katakan, "Hai Harun, kau jaga, ya, rombongan jamaah kita ini.
aku melihat api, itu tanda aku sedang diberi signal untuk berpandiran awan Allah, sehingga turunlah kitab Taurat perjanjian 12 itu. Nabi Musa tidak merasa puas karena menerima wahyu kalam hanyalah sifat yang ke-13 daripada wujud kidab baqa mukhallafatu ta'ala lil hawadis qiyamuhu bi nafsih wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Kalam hanyalah sifat. Berarti selawasan ini Nabi Musa alaihissalam berpandiran awan Allah hanya lewat suara, tidak kenal siapa yang punya suara. Berarti lewat HP saja. Nabi Musa merayu kepada Allah. Dibantainya puasa karena Nabi Musa tahu Allah tidak makan, nya kada makan, Allah kada minum, nya kada minum, Allah kada berpasangan, nya kada kawin. Itulah hakikat puasa. 40 hari 40 malam barunya merayu kepada Allah. Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, tampakkanlah engkau kepadaku. Baik, kata Allah, aku akan menampakkan diriku di Bukit Tursina. Kata Syekh Muhammad Mutawalli dalam kitabnya Anta Tusal Islam Yujib, Allah sebenarnya tahu bahwa Musa tidak akan mampu melihat zat wajibul wujud, zatnya. Tapi Allah tidak mengecewakan Musa. Baik Musa, aku akan menampakkan diriku di Bukit Tursina. Kalau kau dapat melihat bukit itu, berarti kau dapat melihat aku. Ketika Allah menampakkan dirinya di Bukit Tursina, bukit hancur, Musa pun pingsan. Falamma tajjala rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqah. Sehingga ketika Allah menampakkan diri di Bukit Tursina, Musa pun pingsan, bukit pun hancur. Surah Al-A'raf ayat 143. Berarti tidak mampu. Maka itu nanti ada peristiwa dan catatan penting bagi kita. Begitu Nabi Musa alaihissalam di langit kelima, lalu Rasulullah turun. Sebelum naik menghadap Allah, Nabi Musa melihat Nabi, turun pun melihat Nabi. Nabi Musa melihat ada perubahan Nabi sebelum berjumpa dengan zat wajibul wujud, dan waktu berangkat dan waktu turun ada perbedaan. Secara hakikat inilah apa kata Nabi Musa alaihissalam. Aku dulu pernah merayu kepada zat wajibul wujud, ingin melihat. Aku tidak mampu, bukit hancur, aku pingsan. Tidak dapat melihat zat wajibul wujud, tidak ada masalah. Tetapi melihat orang yang melihat zat Allah, jadi diam. Bagaimana supayanya melihat terus bulak-balik supaya Nabi 9 kali Nabi bulak-balik, hampir 50 kali. Supana kau. Amun 50 dikurangkan berarti 10 kali bulak-balik, apalagi perintahnya. Mengapa? Karena Musa merasakan satu nikmat, tidak berjumpa dengan zat wajibul wujud kada masalah, berjumpa dengan manusia yang berjumpa dengan zat wajibul wujud jadi diam. Baik, kita teruskan. Sampai di langit ke-10, di alam lahut, 3 tangga, 3 langit, 3 tingkat. Rasulullah SAW sujud. Irfa' ra'saka ya habibi, angkat kepalamu wahai kekasihku. Lalu Nabi angkat kepalanya, Nabi duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk tahiyat awal. Mengapa harus duduk iftirash? Inilah dijadikan tumakninah di dalam solat. Maka itu ketika kita sujud, bangkit dari sujud kedua rakaat pertama, jangan sekali-kali dari sujud itu langsung berdangkak berdiri. Itu kada beda. Kada bertumakninah. Belum lagi kita harus belajar rukun sujud itu. Ada 7 yang harus kita jejakkan. Jempol batis, lentuhut 2, telapak tangan 2, kening sauting. Hidung Ustaz sunat. Mengapa? Karena Allah tahu tidak semua orang punya hidung mancung. Nabi duduk iftirash. Lalu Nabi memberi salam kepada zat wajibul wujud Allah Ta'ala. At-tahyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah. Dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna. Waktu Andi Ismit pernah menjadi sekda Inhu, ada aliran yang sudah merubah bacaan tahiyat.
ulun diundang untuk memberikan penjelasan. Apa dirubahnya tahiyat tadi? Assalamualaikum digantinya Assalamualaihi. Mengapa? Karena Nabi sudah mati katanya. Karena Assalamualaikum itu berarti langsung, ka itu marja' damirnya anta. Berarti kita langsung memberi salam kepada Rasulullah. Berarti setiap solat kita berhadapan dengan Rasulullah. Hakikatnya. Maka itu Syekh Abdurrahman Siddiq dalam kitab Asri Solahnya, rahasia-rahasia solat, adabnya ketika kau duduk tahiyat, adabnya hadirkanlah zat Nabi Muhammad. Kalau kita tidak belajar ilmu ini, bagaimana kita nak menghadirkan zat Nabi Muhammad? Berarti selama ini kita tidak menghadirkan zat Nabi Muhammad, terutama di dalam tahiyat, berarti kita kurang beradab awan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus beradab? Pertama, satu-satunya makhluk, 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang wajib diketahui. Waktu ulun mengajar di STAI, ada yang protes, Pak, mengapa hanya 25 yang wajib diketahui, sementara jumlah rasul 313? Kata ulun, 25 aja kada hafal, andak 313, itu ngarannya ungehan. 5 yang ulul azmi, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berselawat kepadanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sebelum Allah perintahkan kita berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah telah berselawat kepada nabi. Hikmahnya karena Allah menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, memberitahu tentang dirinya lewat sifatnya. Sifatnya itulah yang sesungguhnya bernama An-Nur. An-Nur itulah secara khusus bernama Ahmad. Ahmad itulah Allah titipkan di sulbi Adam. Dari mana cerita ini? Dalam kitab Sintud Durur. Fatanaqqala hazan nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta usalat bi abihil karim Abdullah ibni Abdul Muttalib zil qadiril azim. Berpindah-pindahlah Nur Muhammad tadi dari sulbi ke sulbi. Allah titipkan di sulbi Adam. Adam punya anak, dititipkan kepada anak Nabi Adam, Sid alaihissalam. Sid lagi punya anak bernama Anwas. Anwas punya anak bernama Kinan. Kinan punya anak bernama Mahyalil. Mahyalil punya anak bernama Yarat. Yarat punya anak bernama Idris alaihissalam. Idris punya anak bernama Watwasalah. Watwasalah punya anak Lami. Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh begitu karam banjir besar, anak yang selamat ikut dalam kapal Sam, berpindah Nur Muhammad kepada Sam. Sam punya anak Arfaxas. Arfaxas punya anak Saleh. Saleh punya anak Abir. Abir punya anak Faleh. Faleh punya anak Ragu. Ragu punya anak Sahu. Sahu punya anak Azar. Azar punya anak Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bini pertama mandul, tidak punya anak Siti Sarah. Kawin kedua dengan Siti Hajar. Ketika Siti Hajar dihajar Nabi Ibrahim, betianan. Lahirlah anak Ismail alaihissalam. Ismail punya anak Nabit. Nabit punya anak Yasrub. Yasrub punya anak Ya'jub. Ya'jub punya anak lagi bernama Tairah. Tairah punya anak Nahur. Nahur punya anak Muqayyim. Muqayyim punya anak Ud. Ud punya anak Adnan. Adnan punya anak Ma'ad. Ma'ad punya anak Nazar. Lain Nazar camat kita lain. Sudah. Jadi Nazar punya anak bernama Ilyas. Sampai di Ilyas ini, sulbi Ilyas ini, bertasbih, berbunyi di sulbi Ilyas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari mana kisah ini kita dapatkan? Dari kitab Al-Barjanji. Fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarallah ta'ala walabbah. Ilyas punya anak Muzrikah. Muzrikah punya anak Khuzaimah. Khuzaimah punya anak Kinanah. Kinanah punya anak Mudar. Mudar punya anak Malik. Malik punya anak Fihrin, bergelar Quraisy. Quraisy punya anak Ghalib. Ghalib punya anak Lu'ay. Lu'ay punya anak Ka'ab. Ka'ab punya anak Murah. Murah punya anak Kilab.
Kilab punya anak Kusai, Kusai punya anak Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak Hasim, Hasim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah kawin dengan Siti Aminah. Siapa bapak Siti Aminah? Wahab. Bapak Wahab Abdul Manaf, bapak Abdul Manaf Zahra, bapak Zahra Kilab. Berarti jumpanya di Kilab. Satu datuk. Kawin, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, kesimpulan pertama, yang solat itu adalah Muhammad. Berarti status Muhammad di sini adalah sifat. Maka itu perlu kita tegaskan. Allah, karena masjid ini baru dibangun, Allah 4 huruf, alif lam lam ha. Muhammad pun 4 huruf, mim ha mim dal. Allah ada sabdu. Orang Banjar menyebut sabdu, orang Melayu sabdu, orang Bugis pun sabdu. Kalau orang Jawa biasanya tasdid. Muhammad pun ada sabdu. Sabdu itu sebenarnya gigi 3. Jadi kalau ada orang gigi 3, ngarannya sabdu. Sebenarnya sabdu itu adalah huruf sin. Cuma rumahnya hilang, tinggal giginya saja. Jadi gigi 3 itu adalah sin. Ada yang protes, Ustaz, waktu kami di Pondok Halang ada sin. Kiai kami lurus saja menulis sinnya kada bergigi. Memang ada sin kada bergigi, itu sin sudah tua. Siapakah sin itu? Mudah saja. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Terlalu panjang untuk diuraikan. 7 jam paketnya kalau diselesaikan. Maka itu kalau di luar negeri, 7 jam itu satu paket. Satu paket itu kadang mahal, 1.000 dolar aja. Berapa $1.000? 11 juta aja. Siapa bilang ustaz itu miskin? Kada. Yang penting ustaz itu sesungguhnya buatlah secara profesional. Artinya apa? Artinya wahimi orang berguna terhadap ustaz. Mengapa? Banyak hipis. Apa itu hipis? Orang-orang kaya Eropa itu tulak mereka ke Bukit Lawang. Ada apa Bukit Lawang? Yang Warik Ganal tadi itu. Mengapanya tulak ke sana? Melihat bubuhannya. Mengapa? Karenanya sudah hilang makna hidup. Kata Sayyid Husain Nasir, mereka itu meaningless, hilang makna hidup. Bosan sudah pakai dasi, turun mobil, naik mobil mewah, turun kantor, naik kantor, naik rumah mewah istana. Bosan sudah. Akhirnya mereka pergi ke hutan, kada berpakaian, minim pakaian. Mengapa? Karena mencari makna hidup. Maka itu Islam sudah menawarkan apa sebenarnya makna hidup ini. Makna hidup ini satu kesempatan yang diberikan Allah dalam rangka mempersiapkan diri menjemput kehidupan akhirat. Berarti solat adalah satu kesempatan kita untuk berjumpa dengan Allah. Mengapa kita tidak manfaatkan, kita belajar ilmunya supaya kita khusyuk dan sebagainya? Diawali dengan ketika Rasulullah SAW sebelum diberangkatkan ada simbol pembersihan. Itulah nanti dipahamkan ada perintah untuk berwudu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Berarti rukun di samping niat basuh wajah, basuh tangan, lap kepala, usap, dan basuh kaki sampai 2 mata kaki. Walaupun dalam perbedaan fikih pasti ada perbedaan. Maka jangan heran ada orang bertakun, Ustaz kalau gitu kumur-kumur apa hukumnya? Masukkan air di hidung apa hukumnya? Membasuh telinga apa hukumnya? Sunat. Tapi apa yang terjadi? Ada peristiwa orang Arab kena stroke, bawa ke Perancis. Sampai di Perancis terkejutnya ketika hanya sadar ditakuni oleh doktor yang kafir tadi. Bapak agama apa? Muslim. I'm Muslim. Bapak solat? Solat. You are praying? Yes, I'm praying before the God. If you don't know, I kasih know.
Bapak beruduk. Tapi beruduk Bapak meninggalkan sunnah. Dari mana tahu? Sebenarnya Pak, ketika Bapak menghirup air, ya, sampai sengal hidung Bapak, itu artinya semua virus keluar dan oksigen otak Bapak bertambah. Bapak tidak akan kena stroke, apalagi stres. Sunnah ada kejayaan. Jadi kalau begitu, yang sembahyang pakai songkok silakan, pakai serban silakan, yang tak pakai serban, tak pakai songkok silakan, yang tak boleh solat pakai helm. Bahaya dah. Nah, sudah. Jadi perbedaan ketika Imam Syafi'i cukup rambut saja dibasuh, tapi dalam mazhab Imam Malik dalam kitab Bidayatul Mujtahid, mengapa harus dibasuh kulluh? Karena ra'sun itu dari mulai tumbuh rambut di kening gini sampai ke belakang itu dibasuh. Kepala itu dibasuh. Ya. Tidak cukup rambut. Kalau rambut dibasuh, mengapa Allah tidak merubah ayat ini? Wamsahu bisya'rikum, basuhlah rambut kamu. Kata Imam Syafi'i, Allah tahu ada orang kada berambut. Bujur juga. Yang butak tu malih. Nah, itu. Jadi dalam dataran fikih kita jangan paksakan paham kita, ya, karena ada 4 mazhab. Ulun kadang-kadang kalau teringat deh senyum-senyum surangan. Ada kawan ulun, kami sembahyang di Masjid Anggolia di Mustafa Samsudin Center di Singapura. Lah, jadi kan orang India ini rata-rata mazhabnya Hanafi, ya. Begitu habis membaca waladdallin, ya, seorang menyambat amin, semua orang meniring kepadanya. Mazhab Imam Hanafi tidak pakai amin. Jadi akhirnya imbas sembahyang, aku kada sah sembahyang ni. Mengapa? Aminnya kada ada. Kata ulun, aminnya sudah tulak. Itulah kita perlu juga belajar imam mazahib supaya kita tahu. Jangan ampun kita aja menurut kita. Maka itu orang yang suka bertengkar, orang yang suka ribut, biasanya botol yang kada penuh. Kalau penuhnya kada berguncang. Yang berguncang itu yang kada penuh. Baik, demikianlah pengantar awal. Mudah-mudahan, ya, silakan apalagi di Tembilahan ini, ya, banyak guru belajar, ya, supaya tidak cukup kita sallu kama raaitumuni usalli. Secara fikih kita ikut Rasulullah solat, tapi secara hakikat sesungguhnya kita ini adalah fotokopinya Muhammad. Maka daripada itu hilangkan fotokopi yang ada Rasulullah. Akhirnya apa? Sombong pun hilang. Siapa yang solat adalah ya, tajallinya Nur Muhammad pada diri kita. Berarti hilanglah nafsu Suhaidi, nafsu Hamdan, nafsu Hamid dan sebagainya. Akhirnya hilanglah ego kita dan setan aku-aku. Tapi kalau hati belum bersih, masih berbulu, maka itu hati kalau disebut 2 kali hati-hati, maka timbullah setan aku-aku, egonya timbul. Masjid tu amun kada aku, cihnya itu yang kada tahan kita. Masjid tu amun ke aku kada imam, bubar. Itu. Lah, dapat undangan. Begitu dapat undangan, kada ditulis di situ haji, kada tulak. Akhirnya ditulis orang, karena hajinya sudah 3 kali, ditulis 3 kali hanya. Yang membaca pun Hamdan, barunya tulak. Mengapa? Karena dia merasa naik haji. Kalau hatinya bersih, dia sudah menyatakan semua nawaitunya lillahi ta'ala. Maka itu man arafa nafsahu fakat arafa rabbah. Siapa yang kenal diri, kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, tak tahu diri. Orang yang tak tahu diri, itulah sombong. Fir'aun namanya. Man arafa rabbahu faqad fasada nafsah. Siapa yang bujur-bujur kenal Tuhan, binasa diri, hancur diri, lebur diri, tiada diri. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disemat di atas atap. Kalau ada ucapan ulun yang salah, mohon jangan dilaporkan dengan Pak Camat. Lah, puntilanak boleh puntilanak, Bu. Puntilanak bersolek dan bergaya, menggoda orang di atas jembatan. Jangan terlalu lama memandang saya, semakin dipandang semakin tampan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghadiri acara perayaan Maulid bersama dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah. Mudah-mudahan akan disampaikan beliau dapat kita ambil hikmah dan dalam doa tersebut, dan pastinya alhamdulillah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita selalu istiqomah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menutup dan terlebih dahulu kami akan menyampaikan infak yang didapatkan pada malam hari ini dari sumbangan kaum muslimin dan muslimat jamaah yang hadir di malam hari ini berjumlah Rp448.000. Rp448.000.